12 TKKR 1. Saya perwakilan dari kelompok Maskara. Di sini saya akan membahas mengenai teks editorial yang terdiri atas pengertian, fungsi, struktur, mengidentifikasi, unsur bahasa atau kaidah bahasa, contoh, dan kesimpulan. Yang pertama, pengertian teks editorial. Teks editorial merupakan karangan argumentasi atau menonjolkan opini yang mengungkapkan pendirian editor atau media massa mengenai beberapa pokok masalah. Yang kedua, fungsi. Fungsi teks editorial terbagi menjadi dua. Yang pertama, menjelaskan kepada masyarakat mengenai peristiwa tertentu agar berita tersebut tidak sekedar menjadi isu, tetapi menjadi laporan peristiwa yang mempunyai bukti di data yang akurat. Yang kedua, menunjukkan solidaritas kepada masyarakat, yang artinya teks editorial bisa menjadi sebuah aspirasi dari masyarakat. Yang ketiga, struktur teks editorial. Struktur teks editorial terbagi menjadi tiga. Yang pertama, tesis atau pernyataan umum, berisi pernyataan atau teori tentang permasalahan yang akan diperkuat oleh argumen. Yang kedua, argumentasi, berisi alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan tesis. Yang ketiga, penegasan ulasan, berisi penguatan kembali atas pendapat yang ditunjang oleh faktor-faktor dalam bagian argumentasi. 4. Mengidentifikasi. Kita akan mengidentifikasi struktur teks editorial melalui iklan berikut. Sepintas panorama alam di sini seperti alam Selandia Baru. Pengunjung yang datang bisa menikmati suasana alam bersama puluhan ekor kambing yang dilepas liarkan. Lokasi yang seakan menjadi tempat wisata baru berada di Desa Karangtengah, Kecamatan Cilongok, Banyumas, Jawa Tengah. Area Bukit Manggala berada tak jauh dari objek wisata Curug Cipendok. Padang rumput Limpak Kuas memiliki kontur berbukit dengan latar belakang Gunung Slamet, yang merupakan gunung tertinggi di Jawa Tengah. Tak jauh dari lokasi ada hutan pinus yang menambah asri lokasi ini. Alam terbuka karena musim pandemi COVID-19 seperti ini lebih sehat, lebih nyaman, apalagi ini tidak banyak masyarakat yang berkerumun karena sana dijaga juga. Jadi insya Allah lebih baik karena COVID-19 ini lagi mulai meningkat, Pak Usen. Warga bebas berkunjung ke area terbuka, bahkan bisa berinteraksi langsung dengan hewan ternak yang dilepas liarkan. Rencananya area padang rumput dan sekitarnya akan dikembangkan menjadi kawasan wisata baru. Area padang rumput dikelola Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Kementerian Pertanian. Untuk perawatannya sendiri kambing sama sapinya itu memang tinggal dilepas di sini untuk dinikmati sama pengunjung atau gimana? Nantinya di sini juga ada wisata edukasi. Iya. Jadi para pengunjung bisa masuk, berinteraksi langsung dan belajar juga tentang peternakan. Oke. Iya. Jika Anda tepat dalam mengambil sudut foto, akan menghasilkan foto rasa New Zealand. Jadi tak perlu pergi ke Selandia Baru dan cukup berkunjung ke Bukit Manggala Banyumas. Anda tertarik? Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Nah, dari video tersebut bisa kita identifikasi struktur teks editorial. Yang pertama, tesis atau pernyataan umum. Bukit Manggalang, Nejoelan di Banyumas.
Pinus menambah asri pemandangan alam. Area terbuka untuk berinteraksi dengan binatang ternak. Yang ketiga, penegasan ulasannya. Kita tidak perlu ke Selandia Baru New Zealand. Cukup berkunjung saja ke